Baik, terima kasih pimpinan, Pak Pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Sekjen dan Bapak Ibu Dirjen yang saya hormati, serta seluruh pegawai di Kementerian Desa. Pertama, saya menyinggung tentang regulasi penggunaan dana desa untuk tahun 2023. Sama kasusnya terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Bahwasanya selalu saja ada persentase. Kenapa tidak membuat regulasi itu berdasarkan pada kriteria dan kebutuhan? Kita tahu bahwasanya desa di Indonesia ini yang lebih dari 74.000 itu karakternya beda-beda. Desa A dengan desa B berbeda. Desa di Sumatera, desa di Jawa berbeda. Tetapi kenapa regulasinya selalu persentase? Misalnya ketika disebutkan BLT 10%. Nah, bisa saja ada desa yang tidak harus menggunakan dana desanya 10% untuk BLT, Pak. Karena saya pernah menemukan desa penduduknya itu hanya 120 orang. 120 orang. Dia dapat dana desa itu 600 sampai 700 juta karena wilayahnya memang sangat terpencil. Yang dibutuhkannya adalah infrastruktur, Pak. Yang dibutuhkannya adalah air minum, yang dibutuhkannya air bersih. Tetapi kalau dibuat minimal 10%, nah ini kan kata-kata yang seolah-olah kita terlalu mengeneralkan desa yang begitu besar, luas di Indonesia ini. Ini perlu kita pikirkan lagi. Dan bingung nih, teman-teman kepala desa itu bingung. Awalnya keluar regulasi dari Kementerian Desa, terus keluar lagi dari Kementerian Keuangan. Nah, ini mohon ke depan pimpinan, ini catatan besar bagi kita bahwasanya menjelang dikeluarkannya peraturan Menteri Desa khususnya untuk penggunaan dana desa 2024 ke depan ini, mohon kita bawa dalam rapat. Setuju kan? Ya, supaya kita sudah jadi baru kita pada mengadu, kepala desa mengadu begini. Akhirnya aspirasi itu tidak terkabulkan. Kita berharap, Pak, setiap aturan, setiap regulasi itu menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan banyak masalah. Kita pengalaman tahun 2022, itu masalah besar sekali. Dipatok 40% waktu itu. 40% minimal, kalau tidak dipotong dana desanya 25%. Itu kan regulasi, siapa yang buat ini? Siapa yang buat begitu? Nah, sekarang memang diturunkan. Yang di Kementerian Desa membuat minimal 10%, maksimal 25%. Di Kementerian Keuangan ada lagi, walaupun ada minimal maksimalnya. Begitu juga, Pak, ketika kita membuat misalnya ketahanan pangan 20%, dan itu sebelum tahun sebelumnya begitu juga 20%. Pak, kalau di desa-desa ekstran misalnya, itu ketahanan pangan udah bagus, Pak. Nggak perlu intervensi desa, sudah bagus di sana. Sudah memang daerah itu desa itu sudah pusat produksinya ketahanan pangan. Kenapa harus desa intervensi begitu? Maka saya sangat tidak setuju regulasinya dalam bentuk persentase, Pak. Apalagi persentasenya itu dipatok tidak bergerak, tidak dinamis begitu. Cukuplah bahwasanya dana desa ini diarahkan A, B, C, ketahanan pangan. Saya setuju bahwasanya kita perlu untuk melakukan ketahanan pangan. Tapi tidak semua desa, Pak. Desa itu kan macam-macam karakternya.
Kalau sebuah masyarakat itu semuanya sudah petani, sudah menanam, masa harus masuk lagi desa? Kan nggak cocok, Pak. Jadi sekali lagi, harus dibuat kriterianya. Kalau BLT, kan akhirnya dipaksa-paksakan, Pak. Orang yang sesungguhnya tidak layak mendapat, akhirnya dipaksakan untuk dapat. Untuk terpenuhinya 10%. Mohon maaf, agak interaktif. Di Kementerian Desa ada enggak kriteria orang dapat BLT dana desa? Ada. Ya. Iya, enggak ada Bang untuk BLT dana desa Kementerian Desa. Ada untuk PKH, untuk dari Kementerian Sosial ada lagi. Di luar itu harusnya kita, nah saya selalu menyampaikan Pak, yang kita, di kan penanganan kemiskinan ini ada dua. Ada miskin yang tak mampu bekerja, itu penanganannya memang BLT. Tak mampu bekerja, miskin cacat, miskin sakit menahun, miskin tua renta, miskin anak-anak, itu BLT itu. Ada miskin yang mampu bekerja, ini bentuknya adalah pemberdayaan. Maka berikan kesempatan bagi mereka untuk berusaha. Maka dalam hal ini saya mengusulkan nih Pak, 2024 atau revisi minimal 2024, coba Pak, dibuat regulasi agar dana desa itu memungkinkan kepala desa untuk membeli lahan. Kenapa saya katakan begitu? Pertama, untuk meminimalisir perubahan lahan. Apa istilahnya itu? Alih fungsi lahan. Yang dari pertanian atau perkebunan menjadi perumahan dan seterusnya. Satu. Yang kedua, ini menjadi kan tidak seluruh dana, tidak semua desa itu punya tanah bengkok istilahnya itu. Tanah bengkok, tidak semuanya Pak, apalagi setelah pemekaran. Tidak semuanya. Maka apa yang terjadi? Masyarakat desa kita di desa yang miskin, mereka itu ingin berusaha tapi tidak punya lahan. Akhirnya mereka jadi apa? Akhirnya mereka hanya menjadi buruh di desa itu. Kalau desa punya lahan, kemudian nanti dimodali oleh BUMDes, masyarakat di situ bekerja sama dengan BUMDes, masyarakat tidak menjadi pekerja. Ini catatan penting saya Pak, ke depan 2024, tolong dibuat regulasi memungkinkan digunakan untuk membeli lahan. Terutama pertanian kita nih Pak, banyak alih fungsinya Pak, lahan pertanian kita. Kemudian, ini ada di beberapa desa, saya disampaikan ke saya, kepala desa, ada tahun 2021, 2022, dana desa mereka nggak cair untuk triwulan terakhir, Pak. Ini mereka mengadu kemana ini? Ya. Kemudian, saya setuju nih BUMDes ini sangat vital, cuma kita belum serius nih memberikan regulasi. Pertama terkait kriteria orang yang akan duduk sebagai BUMDes, karena fit and proper test ya tidak kita lakukan, dan baru sifatnya harus orang ada di desa. Ini perlu, karena yang kita harapkan adalah bagaimana membangkitkan ekonomi melalui BUMDes ini memang harus dibuka secara profesional ke depannya Pak. Kemudian nah ini yang sekarang pertanyaan, mohon maaf, interaktif. Kan judul kementerian kita ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Saya pertanyaannya sekarang apa? Siapa yang bertanggung jawab atas desa tertinggal? Kalau desa tertinggal, siapa Pak? Pak Sarul? Ya, sedikit Pak. Mungkin nanti bagus begini Pak. Ini kan kita 1:30 kita paripurna. Maksud saya kita selesaikan dulu pertanyaan. Nah, satu aja pertanyaannya, satu aja. Singkat saja Pak. Singkat aja Pak. Di Kementerian Desa ada indeks desa membangun. Indeks desa membangun. 3 indeks ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, oh iya. lingkungan. Nah maksud saya begini Pak. Ya, saya satu aja. Saya membayangkan kan dari 74.000 lebih desa ini kan ada sekian ribu desa kita masih desa tertinggal begitu. Dan saya tidak melihat dalam program kerja kita, dalam penganggaran kita yang memang fokus pada desa tertinggal atau
desa sangat tertinggal. Justru mengambang kepada daerah tertinggal. Sementara anggaran kita hanya 3 triliun, Pak. Jadi terlalu besar yang ingin kita gapai, sementara kecil. Yang kecil tidak kita laksanakan. Maksud saya kita fokus, sehingga blueprint perencanaan kita ke depan bahwasanya tahun ini ada sekian ribu desa sangat tertinggal yang harus kita keluarkan dari ketertinggalannya. Itu maksud saya, Pak. Nah, mudah-mudahan saya membayangkan bahwasanya ada bidang yang memang fokus untuk itu. Karena kalau indeks desa membangun nanti masih tercabang juga, Pak. Ini desa maju, desa mandiri, dan seterusnya. Ini untuk khusus, ya, khusus. Bahwasanya 2045 misalnya, Indonesia ini tidak ada lagi desa sangat tertinggal atau desa tertinggal. Target kita jelas begitu. Kemudian yang terakhir ini, Pak, ada beberapa desa eks-transmigrasi yang lahan mereka ini justru masuk dalam HGU. Mohon Kementerian Desa, bidang hukumnya ikut campur dalam membantu teman-teman di transmigrasi, di mana lahan-lahan mereka, lahan KKPA-nya masuk dalam HGU yang ditetapkan oleh kementerian lembaga lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.